Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Majelis Kopi, pencinta dan penonton Majelis Kopi semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat spesial di channel Majelis Kopi Official Kota Palu. Kita buat segmen baru, yaitu segmen Milenial Belajar Berpolitik. Nah, di Milenial Belajar Berpolitik ini kita sudah kedatangan dua orang yang luar biasa, yang dimana nanti kita akan tanya-tanya banyak terkait politik. Kita belajar politik dengan beliau berdua. Mungkin langsung saja saya perkenalkan, ada saya panggil Kak atau Om atau panggil Aristan saja. Langsung panggil Kak Aristan boleh? Panggil Aristan juga udah boleh. Okay. Kak Aristan dengan Wahyudin. Kak Wahyudin. Kak Wahyudin. Oke. Dua orang pembicara kita yang akan kita ulik, kita tanya-tanya terkait politik Kota Palu nantinya. Torang gale-gale kita belajar politik lah Pak, bahasa kasarnya dari Bapak nanti melalui saya yang bertanya. Tapi sebelum itu teman-teman Majelis Kopi mau kasih sedikit cenderamata atau merchandise Pak, hitung-hitung promosi Pak, karena channelnya belum dimonetize sama YouTube. Jadi kita ada promosi, nah kita bagi baju seperti yang saya pakai, cuma ini hitam Pak warnanya. Berarti harus langsung dipakai ini. Terserah Pak, mana nyamannya. Kalau mau membantu untuk promosi lebih bagus dipakai Pak. Saya boleh ganti di ruangan sana sebentar? Atau terserah mana nyaman. Atau ini aja? Oh betul. Nanti tinggal dari sini aja. Sini aja Pak. Nah ini kutipannya beda-beda ini Pak. Oke. Iya. Jadi yang mau pesan custom kutipan, karena Majelis Kopi basisnya literasi. Kayaknya saja deh, keren ini kan ini. Keren Pak. Terima kasih. Lama Pak. Luar biasa tendenya Pak. Ya ini benar ini. Saya ini menyampaikan fakta, bukan tende kan, biasa saja. Ini kutipannya yang saya buat sendiri Pak. Orang yang paling saya sukai adalah orang yang menunjukkan kesalahanku. Dari Umar bin Khattab. Mungkin ini lebih ke Pak Ustadz boleh. Ini kutipannya apa? Kutipannya ini Pak, seni untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama itulah politik. Saya kutip dari Pak Ustadz. Keren. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Di segmen belajar politik ini Pak, tadi sebelum masuk pertanyaan Pak, saya pengen memperjelas, maksud saya memperjelas pertanyaan, siapa tahu ada teman-teman teman-teman penonton nantinya yang ketemu mau panggilnya apa begitu Pak, supaya langsung akrab gitu kesannya, supaya lebih terbuka. Bapak lebih nyamannya dipanggil? Panggil nama saja, panggil Aristan. Panggil Aristan saja. Boleh juga, Wahyu. Oh yes. Milenial sekali teman-teman semua. Jadi panggil nama, beliau berdua tidak keberatan panggil nama. Tapi mungkin saya karena terbiasa Kak, jadi saya panggil Kak mungkin ya. Boleh lah, asal jangan panggil Om saja. Gak apa-apa juga, kalau mau gak apa-apa juga. Atau mana nyamannya saja. Biasa Om itu anak yang bapak parkir di pinggir jalan. Gak apa-apa. Kalau nyaman panggil Om juga gak apa-apa. Oke, pertanyaan pertama Pak, kita mulai diskusinya. Saya mau belajar banyak. Pertanyaan pertama mungkin karena kita sebenarnya basisnya kita di literasi, tanggapannya terkait literasi, karena kan ya sudah fakta umum begitu bagaimana budaya baca, budaya literasi, dan juga bukan hanya budayanya tapi memang fasilitas dan perlengkapan kita khususnya di Palu ini kurang sekali Pak terkait literasi. Mungkin bisa dikasih tanggapan terkait hal itu Pak, khususnya ke milenial, budaya literasi milenial gitu. Saya tidak mengamati khusus soal itu ya, bagaimana budaya literasi di milenial ya. Tapi kalau lihat kecenderungan umumnya kita kan begitu, apalagi di Palu ya kan begitu. Budaya literasi ya itu belum menjadi sesuatu yang signifikan dalam kehidupan hari-hari kita kan begitu. Orang bermasa bodoh dalam kehidupan hari-harinya, termasuk dalam urusan literasi ini. Literasi ini bukan hanya bagaimana kemampuan orang membaca kan begitu, tapi kemampuan orang juga berpikir kritis kan begitu atas situasinya. Saya belum menemukan situasi itu di kehidupan sehari-hari kita kan begitu. Hedonisme masih mengalahkan gaya hidup kita, kira-kira begitu. Ringkasnya kira-kira begitu. Dari Kak Wahyu. Ya, Kak Wahyu. literasi itu sangat menentukan keberagaman pemikiran seseorang. Ya. Jadi semakin dia memiliki kekayaan literasi, biasanya dia memiliki kemampuan untuk mengekspor isi pikirannya kepada orang lain. Nah, ketika literasinya adalah literasi yang mengandung kebaikan, maka cara dia berpikir, cara dia berinteraksi, cara dia menghasilkan ide, sesuatu yang baik pula insya Allah. Seperti itu. Betul. Terima kasih Pak. Berarti mungkin anjurannya kita mengamini bersama bahwa ya budaya literasi kita khususnya teman-teman orang milenial di Palu ini masih rendah begitu, dan
dari yang didefinisikan tadi sebenarnya bagus sekali begitu ya. Mari membaca lebih banyak, mengeksplorasi ide supaya bisa, itu yang saya tangkap tadi. Terima kasih Pak. Sekarang kita masuk ke topik politiknya nih Pak. Topik politik, pertanyaan pertama Pak, yang paling sering orang tanyakan kalau yang apalagi berkenaan dengan momentum pilkada, tante-tante pisang goreng, penjual Gojek, masyarakat pada umumnya bertanya, tunggu dulu, kenapa orang harus pilih? Apa bedanya dorang? Kayaknya siapapun tak pilih tetap juga orang jual pisang goreng. Tanggapannya Pak? Dengan skeptis yang berkembang di masyarakat. Itu itu representasi dari fakta kehidupan politik kita. Kehidupan politik itu jauh sekali itu toh. Urusan politik dari kehidupan sehari-hari masyarakat kita, kan begitu. Kita sebetulnya berada dalam alam demokrasi yang sudah harus maju, kan gitu, di milenium ketiga ini, kan gitu. Tetapi faktanya juga politik demokrasi kita tidak berkembang secara substansial, di mana demokrasi berjalan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat itu, kan begitu. Semua menjadi formal, kan begitu. Katakan dalam politik elektoral misalnya yang paling menonjol dalam setiap momentum suksesi kepemimpinan pemerintahan, kan begitu. Itu 5 tahun sekali, kan begitu. Masyarakat hanya terlibat menjadi pemilihan sesudah itu selesai, di kampanye sesudah itu selesai, kan begitu. Nah, saya kira pertanyaan ibu-ibu dalam keseharian itu adalah fakta dari itu. Sesudah kami memilih, kami tetap jadi penjual pisang goreng. Apa yang sudah dilakukan oleh mereka yang telah kami pilih, kan begitu. Kalaupun dapat uang dalam tanda kutip pas lupa coblos. Iya. Tapi setelah itu masih jadi ini. Harapannya atau tanggapannya kira-kira dari sudut pandang Bapak, apalagi kita tahu beliau berdua ini ada ancang-ancang Pak untuk mencalonkan, Insyaallah. Amin. 2000 tahun ini mulai mencalonkan untuk Palu ke depannya. Yeah. Nah, dari sudut pandang sebagai calon Pak melihat hal itu. Dari Bapak mungkin. Kalau saya memandang inilah saatnya masyarakat itu membutuhkan figur keteladanan. Bagaimana kemudian muncul sosok-sosok yang menampilkan beginilah seharusnya menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya menjadi sebuah rutinitas 5 tahunan, tetapi betul-betul dia menjadi pelayan bagi masyarakatnya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya kita itu masih kekurangan figur-figur teladan, ya. Bagaimana seharusnya kemudian pemimpin atau penguasa atau siapapun yang berpolitik itu memunculkan kesan baik terhadap politik. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kesannya bukan hanya di pencalonan dan setelah pencalonan tapi selama pemimpinan. Jadi bagaimana kemudian aktivitas politik itu menjadi sebuah keseharian. Karena mau tidak mau kita harus terlibat dalam urusan politik, gitu. Politik itu kan secara yang saya pahami dari literatur yang saya baca, seseorang yang memiliki pandangan jauh ke depan dan memperhatikan persoalan bangsanya, persoalan daerahnya. Jadi ketika kita sebagai seorang warga menampilkan keinginan untuk berbicara tentang persoalan di tengah masyarakat, maka pada saat itulah kita menjadi seorang politisi. Seperti itu. Terima kasih. Nah, menyambung dari pertanyaan itu Pak, skeptisnya masyarakat kan lahir terjabarkan dari yang Bapak sampaikan tadi, dari bagaimana pemerintah yang hanya memanfaatkan momentum saja, dalam tanda kutip, maaf. Nah, menyambung dari pertanyaan itu, kira-kira kalau dari sudut pandang ibu-ibu pisang goreng tadi itu Pak, lalu saya harus apa supaya saya terlibat? Kira-kira mungkin bisa dijawab. Saya harus apa begitu? Apakah saya harus ke kantor wali kota tiap hari, atau harus apa begitu, atau harus telepon saya apa, dilibatkanlah saya begitu Pak, kira-kira supaya saya termasuk dari bagian ini, dari apa gitu Pak? Ya gimana ya, atau problem yang harus selesai pertama itu mendekatkan urusan politik menjadi urusan sehari-hari masyarakat kita, kan begitu toh. Tidak boleh berjarak begitu. Pemerintah jauh di ruangannya, kemudian ada masyarakat penjual pisang goreng yang ada di situ-situ saja, kan begitu toh. Harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah ini, itu berhubungan langsung dengan bagaimana perubahan ibu-ibu penjual pisang goreng misalnya, kan begitu kan. Oleh karena itu harus ada ini ya, upaya, harus ada inisiatif baik dari pemerintah maupun dari ibu-ibu penjual pisang goreng, kan begitu. Saya bilang begini,
nasib kita sebagai rakyat ini tidak hanya ditentukan seberapa keras kita bekerja kan begitu. Kita bekerja keras, siapa yang bilang malas? Petani itu bekerja sejak sholat subuh pergi, nanti baliknya malam, nelayan juga begitu. Mereka adalah pekerja keras, bukan orang malas kan begitu. Tetapi kehidupannya, katakanlah pisang goreng dicontohkan tadi itu, penjual pisang goreng itu, tahun ke tahunnya kehidupannya seperti itu. Dia bekerja keras bagaimana menaikkan taraf kesejahteraan kehidupan keluarganya dengan berusaha menjual pisang goreng. Kesimpulannya adalah bahwa nasib kita sebagai rakyat tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras kita bekerja, seberapa serius kita bekerja, tapi ditentukan di ruang 3x4 itu atau 4x6 lah, di ruang di mana para pejabat-pejabat bekerja kan begitu. Kenapa? Karena sesungguhnya nasib kita ditentukan oleh apa yang dibuat oleh pemerintah kita. Kebijakan pembangunan seperti apa yang dilakukan pemerintah kita ini sehingga bisa memfasilitasi berkembangnya kehidupan kesejahteraan masyarakat kita, kira-kira begitu. Oleh karena inisiatif itu tidak hanya datang dari pemerintah. Inisiatif juga harus hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Hak kita untuk menuntut, untuk sejahtera kan begitu. Kalau pemerintah kita rasa itu tidak menjawab problem kehidupan sehari-hari kita, maka kemudian kita berhak dong untuk menyuarakan dan mengkritik pemerintah. Pemerintah kami ini punya hak untuk hidup sejahtera di sini kan begitu. Kira-kira begitu. Jadi masyarakat juga harus lebih proaktif, lebih aktif gitu, mengorganisir dirinya kan gitu. Bikin serikat penjual pisang goreng kan begitu. Nanti saya ketuanya kan begitu ya. Nanti aku penjual pisang goreng. Serikat anak-anak muda yang kritis kan begitu. Kenapa? Kadang-kadang pemerintah bebal kan begitu, pongo-pongo kan begitu. Kalau tidak keras suaranya kritik itu kadang-kadang juga tidak didengarkan kritik itu. Maka bagaimana kritik kita itu bisa didengarkan oleh pemerintah yang kadang-kadang pongo-pongo? Ini mah berserikatlah, berorganisasi lah. Ada banyak saluran politik yang kita bisa lakukan untuk bagaimana mengekspresikan hak-hak kita sebagai rakyat untuk bisa hidup sejahtera di negeri, kira-kira begitu. Berarti memang harus dari kedua pihak, Pak. Dari tante-tante penjual pisang gorengnya tadi harus aktif juga, pemerintah juga harus ada kritik. Tidak boleh pasrah begitu. Jangan pasrah, satu pemerintah tidak boleh anti kritik, yang kedua masyarakat kita juga tidak boleh pasrah begitu. Dan menunggu di tempat. Tidak boleh menunggu di tempat, harus juga lebih aktif berpolitik. Itulah seninya berpolitik. Aktif berpolitik untuk bagaimana merubah nasib kita. Kira-kira begitu. Pernah saya kasih tahu tante di tengah. Kalau dari Pak Ustadz, tidak, saya tanya, pisang gorengnya enak enggak? Enak dong. Mungkin saya tidak bilang tidak enak, Pak. Nanti kita beri di sana. Ya, intinya harus ada edukasi lah terkait dengan hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Jadi ketika kemudian pemerintah mampu hadir mengedukasi masyarakat, maka masyarakat tidak hanya rutinitas tahunan, tapi mereka kemudian diajarkan bagaimana menuntut hak-hak mereka sesuai dengan jalur-jalur yang ada, seperti itu. Nah, jadi pemerintah pun harus membuka komunikasi itu kepada masyarakat, jangan ditutup. Jadi ketika kemudian masyarakat mau menuntut haknya, pemerintah membuka diri, siap mendengar. Nah, kalau kemudian perlu ditindaklanjuti secara segera, maka tindaklanjuti secara segera. Satu poin penting yang saya tangkap, Pak, berarti memang kondisi sekarang ada yang miss, bahwa kondisi sekarang yang saya rasakan, saya sebagai rakyat yang miss, bahwa tidak ada edukasi dari pemerintah untuk rakyat harus apa, begitu. Karena kan dari yang boleh jadi ada, boleh jadi ada, cuma mungkin caranya tidak sampai menyentuh ke akar rumput masyarakat, seperti itu. Bisa jadi begitu. Boleh jadi ada, Pak. Tapi saya sebagai rakyat merasa tidak. Saya sebagai rakyat belum sampai menyentuh. Atau mungkin saya yang terlalu pasif, saya tidak tahu. Tanteku juga kayaknya pasif. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Masih pertanyaan-pertanyaan deker, Pak. Tapi ini mungkin beranjak dari yang tante-tante, bapak-bapak, tukang ojek naik ke anak muda. Nah, anak muda mungkin bahasa kerennya sekarang istilahnya kita lebih kenal dengan milenial, Pak. Dan milenial ada kolonial. Nah, di pihak milenial ini agak banyak juga statement-statement negatif terkait melihat bagaimana seorang politisi, melihat bagaimana gerak-gerik politisi. Nah, pertanyaannya mungkin, Pak, bagaimana Bapak melihat potensi milenial yang ada khususnya di Kota Palu, anak muda lah begitu ya, potensinya. Terus kira-kira kalau dari potensi, dari sudut pandang yang Bapak lihat, kiat-kiat apa begitu untuk lebih memberdayakan anak muda ini, Kak? Atau khususnya dari aspek jumlah banyak sekali banyak, ya. Katakan misalnya dalam daftar pemilih tetap, ternyata pemilih pemula itu jumlahnya jauh lebih besar dari ini, hampir 30% lebih. Dari 30% lebih itu lebih dari setengah adalah perempuan kan. Banyak sekali jumlahnya. Dari segi potensi sebetulnya
dari segi jumlah banyak sekali. Tetapi kan tidak hanya soal jumlah, ini soal kualitas. Artinya bagaimana kalau milenial ini tuh juga jadi melek politik gitu, toh punya ketertarikan, punya motivasi kan begitu untuk bisa terlibat di dalam urusan-urusan yang sebetulnya kan begitu. Itu menyangkut nasib mereka sendiri juga kan begitu. Nah, tapi kalau saya tidak tahu lah, saya tidak mengikuti secara persis ya. Tapi kecenderungan begitu. Kebanyakan menjadi masa bodoh dengan urusan politik ini. Ya sudah, urusan politik, urusan pemerintah, urusan partai politik, urusan para calon-calon wali kota, calon gubernur, bukan urusan kami kan gitu. Kalaupun kami akan tertarik misalnya dalam pemilihan gubernur wali kota, kami akan pergi ke TPS. Kalau tidak ya kami ya begitu kan, lebih suka hidup dengan dirinya sendiri itu. Kami minum kopi saja di warkop. Minum kopi saja di warkop kan begitu. Tidak ada yang berubah. Nah, karena itu ini harus ada ini, kalau tadi Ustaz Kakak Wahyudin bilang perlu ada edukasi itu dari pemerintah kan. Itu saya kira dari kita semua lah kan. Iya. Proses harus dibangun bagaimana menempatkan, membuka ruang-ruang kan begitu bagi milenial untuk terlibat dalam ini urusan-urusan politik ini kan begitu. Kira-kira begitu. Saya langsung sambung pertanyaan Pak, langsung dijawab sama Kak Wahyu kayak. Nah, saya kan di beberapa lingkaran Pak, teman-teman kayak musik yang suka musik gitu kan, terus juga kayak teman-teman majelis kopi yang suka literasi. Ada banyak ketertarikan yang sebenarnya teman-teman pemuda milenial Palu ini Pak, itu kalau mau bilang bersaing ya siap bersaing, harus siap bersaing kayak begitu ya. UKM, pekerja-pekerja yang konveksi, contohnya mereka sebenarnya siap bersaing Pak. Hanya saja ya Kak, saya mewakili suara-suara milenial ini, kira-kira mau bilang begini Pak, tidak dianu juga tuh orang. Kalaupun dianu ya nanti mau dekat-dekat pemilihan kayak begitu baru orang dirangkul. Pas habis itu ya kayak kurang konteksnya sama kayak tadi Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah milenial ini apakah Bapak melihat milenial Kota Palu ini potensial dan siap bersaing? Kalau iya, mungkin bisa diberikan gambaran Pak, harus apa yang mereka lakukan supaya mereka bisa bersaing gitu. Dari tadi kayak saya kasih contoh musik Pak, ada banyak teman-teman musik ini yang teman-teman Palu sudah banyak yang menghasilkan musik. Hanya saja sokongan dari mereka yang punya tanggung jawab itu, saya sebut takut sama itu kayaknya kurang begitu Pak. Potensinya dan kira-kira mau diapakan begitu Pak. Ya, bagaimana kemudian siapapun yang memiliki potensi kelebihan ya untuk berkembang itu harus terfasilitasi. Okay. Nah, untuk memfasilitasi itu bukan hanya melulu kerja pemerintah. Nah, cuma kemudian pemerintah sekali lagi menyediakan ruang ya untuk itu. Nah, sehingga siapapun nantinya, saya membayangkan begini. Ini bayangan ya, saya ketika kemudian kita ditakdirkan jadi pemimpin ya. Insyaallah. Bagaimana kemudian di setiap sisi-sisi kota itu ada semacam penampilan dari kaum milenial atau apapun sebutannya lah ya, untuk mengekspresikan kemampuannya. Ya, misalnya di warkop ini ada semacam panggung yang disediakan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan artistik di bidang seni keislaman. Jadi secara bergiliran mereka yang punya hobi seni yang itu ada nuansa keislamannya di sini tampil, di sini mereka menampilkan kemampuannya. Nanti di warkop yang lain gitu ya, ada kemudian panggung yang menyediakan seni atau budaya yang sifatnya lokal. Kemudian di situ juga berkumpul orang-orang yang mencoba menampilkan atau unjuk gigi lah kebolehannya. Nah, ketika kemudian ini berjalan dan ada orang-orang kemudian tertarik, wah ini kayaknya harus diorbitkan bukan hanya sekedar musisi warkop, tapi bisa kemudian, nah itu satu sisi. Kemudian bisa juga secara mandiri, misalnya kita kan sudah terbuka nih medsos nih, kan? Nah bagaimana kemudian diramaikan lah melalui apakah FB live gitu ya, kemudian YouTube ya, bisa juga live seperti itu, sehingga bukan hanya orang Kota Palu yang lihat, tapi seluruh dunia bisa menyaksikan. Nah, cuma harus di-entertain ya istilahnya, ya harus dikelola dengan baik sehingga potensi-potensi yang baik ini bisa mengangkat dalam tanda kutip nama Kota Palu. Seperti itu. Betul. Ya.
Sebenarnya saya mau menyambung Pak, masih ada pertanyaan saya. Saya mau menyambung Pak, karena memang kan sebenarnya secara fakta yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya sudah terjadi. Hanya saja mau bicara terorganisir mungkin belum, karena mungkin entahlah karena ada ego-ego masing-masing kelompok kayak musisi tadi punya kelompok-kelompok sendiri. Nah makanya pada saat saya melihat untuk bisa bersaing di kalangan kalangan nasional lah Pak. Kayak ada teman-teman yang filmmaker yang suka-suka buat film-film pendek. Nah, untuk mengorganisir itu apa yang harus dilakukan Pak? Atau apakah perlu asosiasi atau apa begitu? Maksudnya intinya ada banyak nih Pak pelot-pelot anak muda di Palu ini. Orang ini banyak ya, ada yang pencinta film, ada yang pencinta musik, ada yang pencinta buku. Nah, khususnya yang kasihan pencinta buku ini Pak, literasi. Jarang sekali ada wadah yang untuk menampung aspirasinya mereka Pak. Yang ada mereka sendiri yang harus cari kayak begitu. Terus juga ya banyak hal lainnya Pak. Nah maksud saya untuk mengorganisir mereka itu karena kan anggaplah saya pernah ingat di beberapa momen kemarin itu Pak ada program yang mencoba itu tapi entah kenapa mandat di tengah jalan gitu. Di program itu maksudnya mandat tengah jalan ya habis di situ. Tidak ada proses berkelanjutan, tidak ada evaluasi dari bagaimana mengkoordinir teman-teman musik. Yang baru sekarang ini ada teman-teman gamers Pak apa Mobile Legend yang kayak begitu dikoordinir dibuat. Nah tidak berkelanjutan itu pertanyaan saya Pak, tidak berkelanjutan apakah memang karena yang bertanggung jawab ini terlalu sibuk dengan program lain sampai yang pernah dijanjikan ini tidak berkelanjutan atau apa? Mungkin bisa dijawab dari sudut pandangnya Bapak nanti kira-kira nanti karena itu problem sekali Pak, ada program dibuat satu kali tidak berkelanjutan. Nah saya tidak mau itu terulang sih Pak, khususnya di kalangan milenial begitu. Kalau saya melihat lebih kepada adanya orang-orang yang memang konsen menangani persoalan itu. Jadi dia punya istilahnya dia punya potensi, punya girah punya semangat untuk mengelola itu. Nah maka kita berikan mereka untuk mengelola itu dengan lebih baik. Jadi kita misalnya tidak punya keahlian di bidang seni lalu kemudian diberikan tanggung jawab soal seni, maka dia tidak akan mungkin bisa mengurus itu. Mungkin istilah orang Palu panas-panas tai ayam. Betul. Jadi kita serahkanlah kepada ahlinya. Kalau bahasa ini serahkanlah kepada ahlinya dalam pengertian mereka yang memang hobi dalam hal seni budaya, maka berikanlah kepada mereka tanggung jawab gitu. Nah, kemudian bagaimana tanggung jawab ini itu tadi terfasilitasi. Bukan berarti semuanya harus menumpuk kepada pemerintah, tapi bisa saja kemudian kita by order kepada pihak-pihak tertentu yang memang istilahnya juga punya background soal seni budaya. Jadi kita coba hubungkan ini gitu. Dan itu harusnya peran pemerintah Pak. Untuk menghubungkan bisa. Iya. Itu saja untuk pemerintah memfasilitasi. Memfasilitasi. Tapi pemerintah tidak boleh mengambil alih ruang-ruang yang harusnya diberikan kepada katakan seniman kan gitu. Pemerintah fasilitasi itu menyiapkan sarana prasarananya, memberikan yang dibutuhkan sebenarnya ruang ekspresif dan sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah supaya aktivitas seni budaya ini bisa berkembang baik di sini. Di kita ini kan ada satu grup band, grup anak muda sangat terkenal. Saya kira dulu anak Jakarta 2 orang kan. Kayak malu ya? Iya. Adista itu punya lagu yang ini Iya, pernah Pak di tahun 2012-13 kemarin Pak. Lagunya menasional gitu. Hampir semua taksi memutar lagu-lagu mereka di pertemuan lagu-lagu mereka. Populer sekali lagu itu. Saya kira dulu anak-anak ini anak artis Jakarta, tapi anak-anak sini kan gitu. Tapi karena tidak ada yang kayak begini kan mesti akan mendapatkan fasilitasi dari pemerintah untuk bisa mengekspresikan karya-karya mereka kan begitu sehingga menjadi sesuatu yang lebih minimal bertahan lama Pak. Bertahan lama kira-kira begitu. Kalau momennya contoh yang Bapak ambil Adista kemarin momentum saja. Ya karena setelah itu tidak ada perhatian khususnya dari yang harusnya memperhatikan turun lagi kayak gitu. Jadi panas-panas tai ayam yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, itu tapi terjawab Pak, terima kasih. Jadi itu tadi 2 pertanyaan mendasar mungkin Pak, satu dari sudut pandang ibu-ibu dan bapak-bapak, satu dari sudut pandang saya sebagai milenial untuk melihat bagaimana problematika mendasar yang berhubungan dengan politik mungkin Pak, yang sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat khususnya milenial.
Nah pertanyaan saya ini dari pertanyaan saya pribadi Pak. Saya kan lewat ya di Basuki Rahmat, di jalan-jalan begitu Pak, lihat balionya Pak Karistan sama Kak Wahyu. Di bawahnya itu 1 miliar plus per desa. Pertanyaan saya Pak, itu cita-cita atau pencitraan Pak? Ya, sebetulnya itu amanah undang-undang kan begitu. Oh, iya. Nah, ada Permen 30 ya, 130 yang turut amal itu. Toh, dalam pemerintahan kota, toh, Iya. di mana kelurahan, toh, itu memiliki hak paling sedikit 5% dari total APBD sesuai kurang hidakan gitu. Ya, jadi kalau kita baca APBD kita, harusnya kelurahan setiap tahun itu bisa mengelola dana di atas 1 miliar kan begitu. Karena ada dana tersedia kan. Oke. Itu satu. Yang kedua, kenapa ini penting bagi pemerintah kan untuk memfasilitasi kelurahan berkembang supaya bisa memfasilitasi langsung kehidupan masyarakat. Masyarakat tinggalnya di kelurahan kan gitu. Iya. Tinggalnya di Segmen RT, kan? terkecil Iya, setelah kecamatan kelurahan. Iya. Kita kalau pergi ke keliling kota kan gitu, pergi ke lorong-lorong, pergi ke belakang-belakang kota yang jauh dari pusat pembangunan, akan ketemu itu masyarakat kita yang hidup air bersih saya susah kan begitu, toh tidak menikmati fasilitas pendidikan yang layak, yang tidak memiliki pekerjaan, kekurangan pangan dan seterusnya kan begitu. Nah, ini sesuatu yang harus dipotret secara jelas kan begitu oleh pemerintah dan difasilitasi menjadi perhatian serius pemerintah kan itu. Program 1 miliar kelurahan sebetulnya ingin menjawab problem itu supaya bisa memfasilitasi langsung bagaimana menciptakan sarana prasarana pendukung untuk pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Nah, itu yang kedua. Jadi selain hak kelurahan, memang ada urgensinya tuh, masyarakat kita membutuhkan ini program yang memang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat, kira-kira begitu. Ada penambahan mungkin Pak? Ya. Berarti bukan pencitraan Pak, tapi cita-cita. tergantung sudut pandang mana orang melihat kan gitu. Kan ini harapan. Ini cita-cita ya, Pak. Ini harapan. Itu tadi ya kan, politik itu kan pandangan masa depan. Iya. Jadi kami ya berkeinginan begini, membangun wajah kota itu berbasiskan kelurahan. Jadi selama ini kan top down, ya mungkin porsinya Top to bottom Pak. Ya. Top to bottom. Ke bawah ya, dari atas ke bawah. Nah coba kita kolaborasi dari bawah ke atas. Jadi membangun wajah kota itu melalui kelurahan. Ketika wajah kelurahan tampilannya lebih baik, ya tampilannya lebih maju, lebih berkembang, maka secara otomatis nama kota akan ngikut gitu, seperti itu. Berarti membuat satu jalan supaya bagaimana program pemerintah pusat sekarang itu lebih terarah begitu Pak. Karena di kepala saya Pak baca 1 miliar plus itu Pak, itu PAD-nya Kota Palu itu Pak. Hanya berapa triliun begitu ya? Berapa triliun PAD? Kalau APBD kita 1,3 Iya, 1,3 triliun. PAD kita itu yang 2020 ini 219 miliar kan begitu toh. Itu saya baru lihat kemarin yang PAD yang ini 219 miliar. Sebelumnya yang terendah pasca bencana 150 miliar. Jadi dalam keadaan bencana pun kita masih punya uang PAD yang cukup untuk memfasilitasi pelayanan pembangunan langsung kepada masyarakat di kelurahan. Supaya yang disebut sama Kakak Wahyudin tadi itu bagaimana wajah pembangunan di kelurahan kelihatan. Kalau kelurahannya baik kan maka kota ini juga akan kelihatan menjadi lebih baik. Kalau kelurahannya indah kan kota ini kan tertata menjadi kota yang lebih indah karena harusnya kota ini adalah kumpulan dari kelurahan-kelurahan itu. Kita ingin memulainya dari sana. Selama ini kan kelurahan ini terabaikan ya, toh dari proses pembangunan kita ini kan. Tidak kelihatan pembangunan sarana prasarana yang ini, toh yang dibangun selama ini di kelurahan. Kita masih mendapatkan pemukiman kumuh kan begitu. Kita masih mendapatkan saluran-saluran drainase yang mampet. Kalau banjir hujan sejam itu bisa ada sampah di mana-mana kan begitu. Saya tanya dalam beberapa kesempatan saya tanya sama Pak Lurah, ini kan masalah banjir ini kan hanya karena ini ya, satu pemeliharaan sarana prasarana di kelurahan yang tidak berjalan baik. Kenapa ada got yang mampet itu tidak bisa diselesaikan kelurahan? Lurah bilang tidak bisa, kami tidak punya kewenangan mengurus itu, kewenangan itu ada di dinas di kami. Kalau kewenangan di dinas itu artinya bahwa tidak ada anggaran yang ada di kelurahan untuk mengatasi soal seperti itu. Maka kami ingin meletakkan kewenangannya. Maka nanti kalau problem selama ini itu kelurahan itu hanya punya satu kewenangan sebagai administratif ya, sebagai pelaksana teknis itu. Maka kami ingin ke depannya itu
perlu memberikan beberapa kewenangan politik kepada kelurahan itu, kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan dalam pembinaan masyarakat, kewenangan di dalam urusan pemberdayaan masyarakat kan gitu. Kita ingin meletakkan di kelurahan supaya kelurahan bisa mengurusi masyarakatnya, bisa terlibat dalam urusan-urusan pemeliharaan sarana prasarana yang sudah dibuat oleh pemerintah yang sampai hari ini terbengkalai. Katakan yang paling sederhana, soal got mampet misalnya kan gitu ya, libatkanlah kelurahan untuk terlibat aktif dalam pembelian sarana-sarana begitu. Biar kalau hujan seperti ini tidak lagi kita lihat ada banjir dan ada sampah kemana-mana kan. Botol kemasan mineral di atas. Kira-kira begitu. Oke. Ini menarik Pak. Ini karena saya bilang ini pertanyaan saya pribadi, mungkin follow up-nya dari saya pribadi bukan dari hasil diskusi dengan teman-teman yang lain. 1 miliar 1 kelurahan dengan program yang Bapak paparkan, yang Karistan paparkan tadi. Pak lobbynya ke DPR bagaimana Pak? Supaya di ACC sama DPR, karena kan yang saya tahu Pak, program-program ada banyak program-program yang mulia dan prosesnya kan melalui DPR dulu untuk disetujui. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran proses yang Bapak inginkan atau seperti apa supaya itu terrealisasi begitu, saya Pak? percaya semua komponen pemerintah ini termasuk DPR itu punya keinginan luhur kan begitu untuk bagaimana menata kota ini menjadi sebuah kota yang lebih beradab kan begitu. Toh sejahtera masyarakatnya, tatanan masyarakatnya beradab, masyarakat sejahtera, kotanya kelihatan indah. Saya kira siapapun akan mau melakukan hal-hal yang baik kan begitu. Bahwa ada aspek politik di dalamnya, saya kira ini soal komunikasi politik kan begitu. Tapi saya kira kalau ini baik, saya kira semua orang akan mendukungnya kan. Iman sendiri pasti bilang ini baik. Kalau Iman sendiri bilang baik, maka saya kira DPR kita yang hebat-hebat itu juga pasti akan bilang baik ini kan begitu. Bapak anggota DPR, siapapun yang terpilih nantinya tolong Pak. Ya harapan saya sih proses administrasi 1 miliar di kelurahan itu terrealisasikan Pak. Kalau ada yang menolak kebaikan ini, kita pertanyakan integritas dia kan. Apalagi dia mewakili rakyat kan begitu. Saya kira sederhana begitu kira-kira gitu. Jangan dirumit-rumitkan urusannya. Kalau itu baik untuk rakyat, maka kita harus ngomong sama-sama kira-kira begitu. Ada tambahan mungkin Pak dari Pak Kak Wahyu? Ya, ini bagian dari kemampuan mengelola komunikasi. Ketika apa yang kami niatkan itu sesuatu yang baik, maka harus dikomunikasikan dengan cara yang baik pula. Nah, ketika kemudian pola komunikasi ini baik, ya terjalin dengan baik, maka ya insya Allah bisa direalisasikan. Ya. Jangan sampai begini, kita punya niatan baik, tapi cara mengkomunikasinya tidak baik. Jadi ditanggapi, jadi tidak nyambung juga. Jadi, nah inilah seni mengelola komunikasi. Kita kembali lagi Pak. Betul. Saya belajar banyak dari Kak Wahyu untuk kali ini. Ternyata ya, saya mungkin pribadi mempertanyakan itu karena alasan saya sesederhana itu Pak, karena ya bagaimana tendensi kepentingan dan lain-lain di dalam gitu ya begitulah Pak. Jadi saya butuh jawaban bagaimana supaya jelas. Tapi mungkin itu salah satu jawaban Pak. Mungkin dengan niat baik, dengan mengharapkan kesadaran dari wakil rakyat sendiri, sama juga dari bagaimana kita menyampaikan program tersebut dalam yang harusnya itu baik begitu ya, dengan cara yang baik. Terima kasih Pak. Akhirnya tenang hatiku Pak. Sama-sama kita bisa tenang kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya untuk pelajar politiknya Pak itu pertanyaannya tidak serumit itu, tidak bagaimana cuma 3 saja Pak. Mudah-mudahan tidak terlalu membebani pertanyaan-pertanyaan tidak. Terakhir mungkin Pak, karena durasi kita memang kayaknya tidak butuh panjang lebar, kita belajar singkat saja. Terakhir Pak, isu bahwa Bapak mencalonkan wali kota dan calon wali kota, baliho sudah di mana-mana. Yang paling orang pasti saya melihat baliho paling pertama naik Karistan. Menyusul ada pasangannya. Mungkin ini pertanyaan khusus ke kawan. Kenapa akhirnya memilih berpasangan dengan Karistan? Tunggu Pak, saya belum selesai. Karena kan yang dari beberapa informasi dari background yang kita ketahui, sekedar informasi Kak Wahyu ini Ustadz. Pernah berkontribusi di salah satu partai, itu yang saya tahu, sebatas itu informasi saya. Nah, akhirnya kenapa Kak Wahyu mau merapat atau mungkin kenapa Karistan memilih Kak Wahyu? Mungkin itu bisa dijawab Pak. Lebih kepada proses. Proses. Ada proses itu. Jadi prosesnya panjang lah ya. Di internal PKS itu ada semacam pemilihan umum internal ya. Nah, yang kemudian mereka mengusulkan kader-kader terbaik yang akan diajukan sebagai bakal kandidat gitu. Jadi hanya sekedar gitu. Nah,
Lantas adalah 10 besar, lalu kemudian dikerucutkan jadi 5 besar. Nah, saya masuk di antara itu, lalu kemudian diusulkan. Nah, ketika diusulkan, karena tidak cukup secara jumlah kursi untuk mengusung, maka mau tidak mau harus ada proses komunikasi politik dengan partai lain. Nah, komunikasi ini dilakukan mulai dari tingkat kota, provinsi, sampai ke pusat. Nah, mungkin titik temunya itu ketika koalisi ini terjadi jadi pusat. Jadi seperti itu. Kita sebelumnya tidak saling mengenal, tidak pernah. Karena yang saya tahu saya backgroundnya ini agak berbeda, gitu. Ya, yang namanya background seperti yang pernah saya sampaikan di diskusi satu warkop ya. Warkop itu ya. Jadi dalam kehidupan kita ini selalu berpasangan. Ya, selalu berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Sama, ada kiri, ada kanan. Nah, ini pasangan-pasangan ini diciptakan dengan satu tujuan untuk melahirkan keharmonisan. Jadi di tengah-tengah. Bagaimana kemudian masing-masing potensi, masing-masing kelebihan ini dielaborasi, dikolaborasi menjadi sesuatu yang bermanfaat. Nah, saya berpikir untuk mengelola Kota Palu, saya yakin siapapun pasti punya pikiran yang sama. Siapapun yang akan mengelola Kota Palu ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri, hanya berdasarkan idenya sendiri, hanya partainya sendiri, tidak mungkin. Pasti akan mengajak yang lain, karena dengan mengajak yang lain itu sama artinya mengajak orang untuk semakin banyak orang memikirkan Kota Palu. Ya. Nah, saya sadari ada punya sisi kekurangan. Nah, boleh jadi kekurangan saya itu ada tertutupi dengan hadirnya Pak Aristan. Mungkin boleh jadi juga sebaliknya, ya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk saling melengkapi apa yang ada lah, seperti itu. Dan selama proses ini harmonis, Pak? Alhamdulillah. Saya tidak tahu, kami tiba-tiba seperti teman akrab yang sudah puluhan tahun kan begitu. Kelihatan kelihatan begitu. Ya, padahal kami kenalnya juga baru. Tapi saya bilang begini, saya tidak tahu ini jalan-jalannya kan begitu. Tahu enggak pertemuan pertama saya dengan beliau toh? Ada satu acara tahlilan di Kawatuna ya, toh? Kebetulan Adi teman saya toh. Ya, saya pergi tahlilan dan kebetulan kami duduk berdua satu baki makan. Cerita saya tidak kenal beliau sebagai ketua PKS, beliau tidak kenal saya sebagai ketua Nasdem waktu itu kan. Kami selama proses kami cerita biasalah di tahlilan. Saya sudah tahu karena lihat sempat lihat itu. Saya balihonya beliau udah tapi kami tidak ada pembicaraan apa-apa politik. Belum ada balihonya Bapak kan. Di tahlilan kami ini saja kan berdoa, bercerita seperti biasa, sesudah itu pulang kan begitu dan tidak ada lagi proses apa sudah itu. Tiba-tiba udah tahu bagaimana kan gitu. Ya ada proses komunikasi antara Nasdem dengan PKS, ya bertemu lah kan berdua. Tapi kayak saya bilang ya ini jalan-jalannya seperti itu. Tapi yang saya kira begini ya, kami sudah meniatkan ini menjadi baik. Tidak hanya untuk saya, tidak hanya untuk Kakak Wahyudin, tidak hanya untuk Partai Nasdem dan PKS. Kami meniatkannya ini supaya bisa orang yang tidak cukup makan di kota ini bisa cukup makan. Orang yang kesulitan air bersih di kota ini bisa terpenuhi kebutuhan air bersihnya. Orang yang tidak punya pekerjaan yang layak, kita bisa penuhi pekerjaan supaya bisa hidup lebih layak kan. Kita bisa memenuhi kehidupan orang menjadi lebih sejahtera di Palu. Kira-kira meniatkannya seperti kita ingin juga Palu menjadi kota yang tidak hanya metropolis maju, tapi juga masyarakatnya sejahtera kan. Kita meniatkannya itu. Nah, saya kira proses-proses dari niat seperti yang mempertemukan kami berdua kan begitu tuh. Saya melakukan komunikasi politik dengan banyak pihak sebelumnya, dengan banyak yang lain kan begitu. Ada beberapa kesempatan, ada beberapa kesempatan saya hampir meyakini akan jadi berpasangan dengan ini ya. Tapi kemudian tidak. Saya kira Allah ini yang Maha Kuasa menghendaki ya. Saya kira begitulah. Insya Allah. Saya kira kami dipertemukan oleh niat yang sama kan begitu. Karena kami punya yang sama, kami dipertemukan dan kami berpasangan saling melengkapi kan begitu. Itu insya Allah kami akan saling melengkapi. Bapak tapi terjawab lah. Mudah-mudahan teman-teman majelis kopi, penonton majelis kopi khususnya teman-teman milenial dapat gambaran dan kira-kira tercerahkan begitu. Kenapa akhirnya dua foto ini
ada dalam satu frame. Gitu. Terakhir Pak, pesan-pesan untuk teman-teman penonton Majelis Kopi, khususnya teman-teman torang-torang di Palu ini Pak, yang katanya milenial ini Pak, dengan segala sumber daya yang teman-teman milenial punya, dengan bagaimana informasi yang 80% beredar di media sosial, yang ada kecenderungan hoax, kira-kira masih ada pesan-pesan khusus, tidak khusus milenial Pak secara umum begitu? Bagaimana jangan jadi terlibat, bagaimana untuk lebih terlibat aktif terhadap politik kayak begitu Pak, supaya, karena yang saya tahu kenapa saya mau jadi presenter untuk membuat segmen ini, di kepala saya itu Pak, kalau kau tidak ikut dan belajar berpolitik maka siap-siap dipolitisasi. Jadi itu pilihannya. Nah, maksud saya pesan untuk teman-teman milenial Kota Palu supaya jangan dipolitisasi. Maka aktiflah, minimal mau sama-sama belajar berpolitik begitu Pak. Apa pesan-pesan dari Bapak? Dari Kak mungkin. Kalau saya gini ya, urusan politik bukan urusan pribadi, ini urusan publik kan begitu, termasuk menyangkut nasib kita dan kaum milenial ada di dalamnya kan begitu. Nah, kalau ingin merubah nasib kita kan begitu, maka kita seperti tadi, kita tidak menjadi objek politik kan, kita menjadi subjek dalam perpolitikan ini. Minimal kita aktif mengkritik kan begitu, atau menyuarakan apa yang ada di sekeliling kita. Terus seperti tadi itu, toh ada ibu-ibu yang menyuarakan kami ini penjual pisang goreng dan tidak pernah terfasilitasi oleh pemerintah ini. Pilihnya bisa mengatakan, mengambil bagian untuk mengkritik, pemerintah, ini ada rakyat kalian ini kan, yang menghidupkan, yang membutuhkan kehadiran kalian, kan kehadiran pemerintah untuk bagaimana mensejahterakan kehidupan mereka. Itu yang bisa dilakukan oleh para milenial. Terlibat aktif di dalam menyuarakan ketimpangan sosial di sekelilingnya, itu adalah bagian dari proses politik yang penting bagi milenial. Itu sudah kontribusi yang luar biasa. Mengkritik, mengingatkan pemerintah bahwa ada masalah yang harus diselesaikan, itu adalah sesuatu yang sudah luar biasa. Itu juga bagian dari proses politik kan. Politik itu tidak harus menjadi anggota partai politik, tidak harus menjadi bagian dari pemerintah, tidak harus menjadi bagian dari DPR kan begitu tuh. Porsi kita bisa mengambil porsi itu kan begitu, sebagai masyarakat yang kritis tentunya kan begitu, tidak termakan oleh hoax kan begitu, tidak termakan oleh berita bohong, tidak terprovokasi oleh provokasi yang memecah belah kita, tapi kita tentu kritis mengatakan bahwa ini pemerintah harus baik supaya bisa melayani masyarakat ini dengan baik kan begitu. Kalau ada ketimpangan di sekitar kita kan begitu, maka suarakan kepada, ada banyak jalur ya, ada banyak saluran demokrasi yang tersedia hari ini melalui medsos yang paling sederhana, datang ke DPR atau datang ke wali kota, bilang ini ada soal dan kita ingin soal diselesaikan sebagai tanggung jawab negara, di mana pemerintah adalah mewakili negara. Kira-kira begitu. Jadi jangan pasif. Jangan mau dipolitisasi kalau kata Iman tadi kan gitu. Jangan mau jadi objek politik kan gitu. Jadilah subjek politik kan gitu. Kira-kira begitu. Jadi sama-sama begitu Pak. Masyarakat, milenial, calon ataupun pemimpinnya mari aktif gitu Pak. Kalau ada pesan khusus dari Kak Wahyu? Ya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwasanya politisi itu adalah mereka yang memikirkan persoalan bangsanya, persoalan daerahnya sesuai dengan background masing-masing. Jadi tidak harus menjadi politisi murni terjun di partai politik untuk menyuarakan aspirasi politiknya. Ya silahkan berjalan sesuai dengan alurnya. Seperti itu. Jadi ya Anda seorang musisi, ya jalankanlah politik sebagai seorang musisi. Kritiknya lewat musik, lewat lagu seperti itu. Anda suka sekali. Dan saya kritik lewat kutipan. Ada tagar misalnya apa gitu. Nah, tapi intinya harus satu, bahwasanya semuanya diniatkan untuk membangun Kota Palu lebih baik. Jadi ketika kita punya hajat yang baik, punya niatan yang baik, dan itu disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah ketemu. Jadi saya Aristan Wahyudin untuk Palu Baruna Baraka sebagai solusi Kota Palu yang memadani. Masya Allah. Bismillah. Pertanyaan penutup Pak. Tadi ditutup, ini saya tutup dari saya dengan pertanyaan Pak. Dengan keterbukaan, maksudnya dengan wacana yang sudah disampaikan tadi, dengan saya tidak membaca ada anti kritik di dalam. Bagaimana Tante Eko di Pengau supaya bisa menghubungi Bapak? Semua masyarakat Kota Palu kira-kira bagaimana caranya
saya ini kayaknya sosok nonton podcastnya Majelis Kopi ini, kayaknya enak sekali kalau mau sampaikan aspirasi dengan Aristan, dengan Wahyu, begitu kira-kira. Apa yang harus saya lakukan begitu? Sedangkan orang sibuk. Rapat-rapat terus. Boleh menelpon. Boleh menghubungi relawan kami, boleh menghubungi pengurus-pengurus partai kami di. Kita punya pengurus partai sampai di ranting ya, di mana tempatnya kan begitu. Tapi menghubungi langsung juga boleh kan. Kami punya nomor yang bisa dihubungi. Ada apa ya? Ada nomor WA-nya atau WhatsApp yang masyarakat itu bisa langsung. Oke, hubungi di 0811 454 3599. Catat. Asalkan aspirasi dan kritik, jangan WA sembarangan. Tidak apa-apa. Kalaupun ada bullying itu bagi kami biasa. Itu bunga-bunga politik kan begitu. Walaupun juga itu tidak sehat kan. Siap. Nah, udahlah, biasa saja kita dalam urusan-urusan. Iya, siap. Kita juga mencoba untuk lebih terbuka ya. Masing-masing kita sebelum menjadi kandidat ya, menjadi kandidat kita sudah punya akun di medsos ya, ada Facebook ya, ada IG gitu, ada YouTube. Jadi istilahnya bagi mereka yang melek terhadap era digital maka bisa disampaikan melalui itu. Adapun mereka yang jauh di pelosok Kota Palu, pinggiran Kota Palu, bisa saja kemudian mencari informasi yang terdekat ya, misalnya boleh jadi ada tetanggaku orang pengurus PKS misalnya, pengurus Nasdem misalnya, kenapa tidak melalui dia saja, insya Allah nyampe. Dan insya Allah Aristan sama Kawayu terbuka untuk semua itu. Ada Branda Aristan, ada relawan Muhammad Bahyudin, ada banyak. Itu semua akun-akun medsos kami yang aktif berkomunikasi setiap hari kami. Siap. Ada forum di forum debat juga, di forum debat Wali Kota Palu saya selalu aktif di sana kan gitu. Dan kunjungi forum debat Kota Palu di Facebook. Saya aktif di sana, kami aktif di sana. Kami tidak hanya menyampaikan gagasan kami kan, kami juga ingin mendengarkan, kami juga ingin dikritik, kami juga ingin disampaikan sesuatu yang apa sih yang paling penting bagi Palu ke depannya. Ayo mari datang ke sana, kita mendiskusikannya, kita mendialogkannya kan begitu, supaya kita betul-betul bisa mendapatkan sesuatu yang betul-betul baik untuk menjawab problematik. Dan itu terbuka untuk umum, Pak? Terbuka untuk umum. Ya. Kita belajar untuk menjadi orang yang cerdas. Belajar. Ya, orang yang cerdas itu adalah seseorang yang mendengarkan banyak perkataan, lalu kemudian mengelaborasinya dan memilih satu yang terbaik di antara perkataan-perkataan itu. Jadi doakan saja ya, kami bisa menjadi orang-orang yang mampu mendengarkan, yang mampu menyediakan telinga untuk banyak mendengar, menyerap aspirasi masyarakat, lalu kemudian diberikan keteguhan untuk memilih satu di antara yang terbaik, dijadikan sebuah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Amin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Kita kayaknya cukup berkeringat. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya juga berkeringat. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan dari pertanyaan yang kami rangkum Pak dari teman-teman Kota Palu. Baik, demikian diskusi singkat kita belajar politik. Kita sudah banyak dengar tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi informasi yang penting buat teman-teman, mengisi rasa ingin tahu teman-teman. Dan adapun kedepannya mungkin kita akan tetap mengundang. Ini hanya segmen pertama dan masih ada segmen kedua. Mungkin siapa lagi yang kita akan undang selanjutnya. Teman-teman bisa komen atau bisa hubungi Majelis Kopi langsung. Rekomendasi siapa, kita mau belajar apa, pertanyaannya apa, silakan teman-teman komen semua di channelnya Majelis Kopi, di komen. Baik, itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.